programmer sebenarnya jujur aja di tingkat bawah gitu. Kuli. Ya, kuli di dunia teknologi lah gitu. Halo Mas, kenalin nama aku Rafli. Aku sebagai project manager di Layana. Kok bisa terjun ke IT itu kenapa Mas? Oke. Kenapa bisa terjun ke IT? Karena memang IT lagi trennya naik gitu ya. Itu yang pertama. Dan kedua, backgroundku dari awal adalah orang IT. Jadi mau nggak mau harus belajar IT supaya bisa survive di dunia IT. Jadi, sebelum kamu kan sekarang project manager. Project manager itu sebenarnya ngoding nggak sih? project manager itu bisa dikatakan full stack ya. Dalam artian harus bisa ngoding. Kalau saya sendiri ya, harus bisa paham apa itu UI UX, harus bisa paham apa itu testing QA, dan juga harus bisa paham juga pasar juga. Jadi menurut saya project manager paling setidaknya kalau di dunia startup ataupun IT itu paling tidak harus paham coding gitu. Gitu sih. Nah, kalau dirimu sendiri ngoding nggak Mas sebelum jadi project manager? Saya backgroundnya coding, bahkan sebelum masuk ke Layana pun orang programmer gitu. Bahkan saat ditawari pun juga ada programmer, tapi jadinya project manager gitu ya. Gitu. Namanya programmer. Iya. Tapi sebelumnya memang sudah ada skill untuk jadi project manager atau ini kan? Tidak tahu ya, entah kenapa dinilai aja, diajak aja di project manager. Punya CEO Mas. Oh ya, aduh. Ya ceritain Mas, ya, mungkin karena pertimbangan. Ya, mungkin karena background saya kan juga saya founder dari startup atau CEO dari startup gitulah. Jadi mungkin dari manajemen di Layana menilai itu saya mampu untuk bisa jadi project manager seperti itu. Padahal awalnya mindsetnya oke, saya ngoding dan juga programmer gitu. Oke, berarti udah lama lah ngoding lah ya Mas. Iya. Nah, menurut Mas sampai kapan sih harus ngoding Mas? Sampai orang itu paham apa yang harus di-upgrade untuk dirinya. Kalau dari saya sendiri, mungkin umur-umur 35 ke atas itu harus berhenti ngoding. Maksudnya bukan berhenti ngoding ya, tapi mungkin harus level up ke ranah upgrade gitu. Entah itu dia di manager atau tech manager, senior programmer dan sebagainya. Jadi paling tidak ketika kita udah ngoding itu harus punya mindset untuk bisa level up. Seperti itu. Jadi mungkin ya umur-umur 35 ke atas atau 40 itu setidaknya harus level up lah gitu. Nah, nih aku mau cerita Mas. Ini tadi nggak sih maksudnya. Kamu komentarin aja ya. Menurut lo gimana? Aku tuh punya teman. Iya. Dia tuh udah 30-an. Nah, dia tuh udah ngoding dari SMK gitu. Selama kuliah dia tuh sudah percikan sana sini, pernah punya startup. Yeah. Pendanaan juga di semester akhir tuh dia punya pendanaan startup. Waktu itu dia dapat ya bisa lah dapat 5, 6 sampai 10 juta per bulan itu dapat. Nah, dia bangkrut, habis lulus dia kerja di 3 perusahaan sekaligus biar bisa dapat gaji lumayan banyak. Oke. Oh ya. Tapi dia tuh saat ini ya udah 3 bulan, dia tuh sudah mulai capek Mas. Mulai capek, dia sudah sampai ke level maksimalnya. Berarti kan udah gak bisa maksimal lagi kan di dunia coding. Sementara dia nggak mungkin minta naik gaji terus kan? Iya benar. Nggak mungkin juga kerja di banyak tempat sekaligus. Benar. Sementara ada junior-junior yang bisa lebih oke dan lebih murah. Sekarang itu dilema, apa yang harus dia lakukan Mas? Komentari Mas. Ya. Pertama, kalau semisal dengan orang yang dengan umur 30 dan juga udah pernah ada pengalaman atau background seperti itu jadi poin plus. Dia bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi. Karena biasanya ketika ada perusahaan konvensional ataupun perusahaan di luar negeri seperti Singapura, Australia dan sebagainya, itu biasanya minimum harus cari orang yang berpengalaman di bidang itu antara 5 sampai 10 tahun. Jadi poin plusnya dia bisa masuk ke situ, langsung bisa dapat gaji 2 digit. Itu yang pertama. Tapi kalau misal dia nggak mau ke option pertama, dia bisa option keduanya adalah dia bisa membuka agensi sendiri. Dalam artian dia punya pengalaman seperti itu, dia punya kemampuan skill dan sebagainya seperti itu, dia bisa buka agensi sendiri dan juga meng-hire orang-orang junior programmer yang bisa dia bawahi atau bisa memanage lah gitu. Tapi kan balik lagi ya, nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa membuat sebuah bisnis. Jadi option ketiganya, kalau semisal dia nggak bisa option 1-2-nya itu ya, option ketiganya terakhir adalah paling tidak dia bisa membuat sebuah produk yang bisa dia investasikan ke depannya.
Jadi misalkan dia udah capek nih, tapi dia ada produk yang dia nggak bekerja tapi menghasilkan uang. Jadi entah itu produknya bisa NFT, misalkan tren sekarang ya NFT, atau sekiranya bisa produk itu selalu berjalan terus dan menghasilkan uang. Itu seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa aku katakan ada 3 option sih. Biasanya kalau sudah bisa level up, udah maksimum, biasanya optionnya kayak gitu. Entah di luar negeri, pindah ke negara atau gimana, supaya gajinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya sampai wah, udah capek banget itu, kalau udah capek banget ya mati aja. Karena orang hidup itu harus capek, gitu loh. Karena kalau nggak mau capek, ya mati gitu. Itu option terakhirnya gitu. Karena bagaimanapun kita kan pasti punya keluarga. Apalagi laki-laki, seorang pria ya. Punya tanggung jawab. Ya Pak harus capek gitu. Istilahnya meskipun bosen kerja ya harus diterusin aja. Paling tidak ada pemasukan tiap bulannya. Karena kalau nggak mau capek ya udah. Nah, tapi Mas, kamu banyak nggak sih program yang di fase kayak gitu tuh menurutmu? Banyak. banyak. Fase kayak gitu banyak. Dan kadangkala tipe kalau orang programmer kan hanya bukan menjelekkan programmer ya, tapi mikirnya ya apa yang ada ya udah dikerjakan. Itu. Tidak memikirkan kira-kira apa yang aku kembangkan ke depannya. Rata-rata seperti itu untuk orang programmer. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengatasinya adalah kalau seperti itu, paling tidak dia coba bergaul dengan orang-orang yang mengikuti tren. Karena paling tidak setidaknya orang yang seperti itu bisa secara tidak langsung ya, dia bakal menyerap ilmunya juga, meskipun dia nggak belajar secara langsung gitu. Jadi biasanya orang-orang yang udah umur segitu ya harus bergaul dengan yang lebih muda gitu. Karena orang lebih muda itu lebih cepat, lebih progresif, lebih tren saat ini lebih ini. Itu sih lebih oke. Berarti itu kalau memang semua program itu akhirnya akan sampai pada fase di mana dia tuh bingung mau scale up udah nggak bisa, tapi mau downgrade juga nggak mau lah kan. Iya. Berarti itu memang harus ada sesuatu yang lain yang dikerjakan gitu. Iya, benar. Paling tidak harus cari pergaulan yang bukan hanya ke umur ke atas ya, tapi di bawah juga gitu. Kalau misalnya endingnya apa? Nah, tadi ya kayak tadi kan programmer kadang ada introvert yang apa itu. Iya. Itu gimana? Ya balik lagi ya, semua harus didasari dengan kebutuhan. Kalau semisal kita nggak didasari dengan kebutuhan, hanya sekedar keinginan, pasti ujung-ujungnya nggak ada motivasi. Tapi kalau misalnya kita didasari dengan kebutuhan, oke, aku butuh misalkan pengen upgrade motor atau mobil gitu, pengen nikah dengan istri yang cantik atau gimana gitu misalkan ya, kan secara nggak langsung kita harus mengupgrade diri. Entah itu gajinya harus besar, entah itu harus punya ini itu, kan kebutuhannya itu. Jadi mau nggak mau kita ada motivasi buat kerja, pasti semangat kerja dan sebagainya. Tapi kalau udah nggak ada kebutuhan, pasti mikirnya, aku kedepannya mau ngapain ya, aku gini mau ngapain ya. Udah pasti gitu, pasti mikirnya overthinkingnya kayak gitu sih. Kalau misalnya ini udah stuck di katakanlah nggak bisa kayak gitu, alternatif menambah pekerjaan di perusahaan lain itu masuk akal nggak? Masuk akal, karena banyak sekali opsi seperti itu. Contoh perusahaan lain di luar negeri khususnya ya, saya punya pengalaman juga kerja di luar negeri di Australia. Dia nggak memikirkan apakah si programnya itu punya pekerjaan tetap atau bagaimana ya, entah di perusahaan. Yang paling penting adalah hasilnya, gitu. Dan biasanya programmer itu bisa mencabang-cabang. Dalam artian dan jadi programmer itu sebenarnya mudah. Dalam artian ketika kita udah selesai task ini, maka kita bisa masuk ke task selanjutnya. Entah itu di perusahaan lain atau di istilahnya di pemasukan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita misalkan udah ahli dalam satu bidang, ya udah digeluti aja terus, dan kita bisa lebih cepat mengerjakan yang lain juga. Kayak gitu, mencari pemasukan yang lain dan sebagainya. Karena banyak sekali sekarang perusahaan yang fleksibel dan nggak mikir, oh ini udah kerja di sini, aku nggak bakal nerima kamu, nggak. Pokoknya orientasinya ke hasil, bagus, dan sesuai dengan target atau timeline-nya. Kayak gitu. Nah, setuju nggak misalnya semua program itu pasti punya pekerjaan sampingan? Setuju sih. Dan aku yakin pasti di
Di tempat kita juga pasti banyak kayak gitu. Nah, kita banyak seperti itu, gitu. Dan juga itu udah lumrahnya ya orang programmer kayak. Karena orang programmer pertama dia kalau misal nggak ada tugas pasti gampang bosan. Dia pasti mencari tantangan lain, gitu. Tantangan lain dalam artian ya udah di tempat lain atau freelance bagaimana supaya dapat pemasukan lain. Karena otak-otak programmer ya kayak tadi gampang nurut, tapi juga pengen cari duit banyak gitu. Gitu. Jadi ya mikirnya kalau udah selesai ini yaudah aku kerjakan yang lain aja. Itu karena pekerjaannya mudah atau karena memang merasa gajinya kurang Mas menurutmu? Bisa kedua-duanya. Tapi ada juga programmer yang merasa cukup dengan gajinya dan juga merasa cukup dengan kerjaannya. Jadi sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing sih programnya kayak gimana ya. Tapi juga tergantung pada perusahaan utamanya ya. Kalau misal perusahaan utamanya itu bisa memberikan kadar pekerjaan yang pas dan juga sesuai dengan tanggung jawabnya, istilahnya tidak memberikan waktu untuk programnya itu untuk free atau nganggur gitu ya. Jadi mungkin itu bisa programnya bisa fokus ke satu perusahaan itu. Tapi mungkin kalau misal ada perusahaan yang sekiranya bisa kan ada ya perusahaan yang sekiranya itu hanya memberikan beberapa task saja gitu di satu harinya. Ya bisa aja programnya itu ke tempat lain atau ke freelance dan sebagainya. Di perusahaan non IT gitu. Biasanya alternatifnya kerja utamanya customer warehouse, dia terus nyambi di non IT gitu. Atau kebalikan? Biasanya kebalik. Kebalik ya. Oh berarti non IT nyambi. Oh iya. Gitu. Kenapa programmer gajinya gede menurutmu? Pertama karena pasar dan juga tren karena programmer itu ada karena kebutuhan dari tren dan juga pasar. Contoh saat ini ada kayak Bitcoin, blockchain, perkembangan zaman saat ini teknologi semakin maju. Pasti pasar, tren, ketika udah ada tren, kebutuhan programmer juga semakin meningkat. Jadi yang menentukan programmer itu gaji tinggi karena ada trennya tadi. Dan juga kebutuhan dari teknologi, dari perusahaan ini tadi ya. Karena bisnis yang paling utama adalah agility-nya. Apakah bisnis bisa lebih cepat atau tidak? Teknologi itu adalah fasilitasnya, prasarannya, supaya bisnisnya lebih cepat. Jadi teknologi nggak akan mati selama bisnis masih ada. Gitu. Jadi mainnya adalah orientasi ke bisnis. Jadi programmer gaji gede karena bisnisnya ada, tren juga ada. Itu sih yang memberikan gaji programmer gede. Jumlah programmer mempengaruhi nggak? Jumlah programmer tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Karena gini, semakin banyak yang programmer, juga akan semakin banyaknya juga bisnis yang baru. Jadi ketika ada bisnis baru, maka juga ada programmer baru yang juga akan di-hire gitu. Dan juga meskipun kuantitas banyak, yang dinilai adalah kualitas kalau untuk programmer. Kalau semisal semakin banyak programmer yang masuk ke perusahaan, tetap perusahaan ada leveling programmernya. Karena misal ada senior programmer, middle programmer, junior programmer, itu akan diklasifikasikan oleh perusahaannya gitu. Itu ya, karena semakin banyak pun nggak ada pengaruhnya. Yang penting perusahaan juga pertama nggak mau rugi. Dia akan mengklasifikasikan programmer tersebut sesuai dengan grade-nya, gitu ya, grade-nya. Kan nggak ada ya perusahaan. Oke, semua programmer aku gaji 10 juta, 8 juta semuanya. Kan nggak mau kan, pasti rugi perusahaan itu. Pasti kuantitas yang lebih banyak adalah junior programmer, yang lebih banyak junior programmer, masuk ke middle programmer, baru senior programmer lebih mengkerucut, lebih itu. Jadi gitu sih. Jadi yang menilai adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya gitu. Berarti gaji programmer mahal tidak terkait dengan kuantitas, tapi lebih pada ke kualitas dan tren. Tren gitu. Karena semakin ada tren, maka akan semakin mahal. Trennya blockchain, trennya sekarang adalah Bitcoin. Gimana cara kita bisa membuat NFT dan juga sebagainya ya. Semakin banyak itu, programmer akan semakin dinilai semakin lebih tinggi. Ya kalau semisal dia programnya punya kemampuan untuk blockchain ya. Tapi kalau semisal kemampuan dia hanya berkutat pada oke lah hanya di website saja, pasti ya lebih kalah dengan yang blockchain ini tadi. Karena kualitasnya lebih tinggi. Gitu. Jadi meskipun kuantitasnya ada banyak ya, blockchainnya ada banyak. Misalkan programnya blockchain ada 100 gitu ya. Tetap digaji juga tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan program yang lain, ini masih minoritas.
Teknologi ini masih minoritas dan pasti dibutuhkan ke perusahaan banyak. Apalagi industri sekarang ada industri 4.0. Mau lagi ke 5.0 juga. Jadi pasti sangat dibutuhkan. Nah, itu kan berarti endingnya tetap programmer harus tidak fokus ke satu hal dong, Mas? Iya. Berarti tetap harus mempelajari banyak hal? Ya, itu tuntutannya ya. Ketika kita ingin jadi sebuah programmer yang bisa menyesuaikan dengan tren dan juga zaman. Dan nggak semua programmer bisa kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah itu sebuah tuntutan dan keharusan, iya. Karena programmer ketika dituntut untuk seperti itu dan supaya bisa survive, ya karena ya harus belajar hal baru gitu. Karena programmer di teknologi, di IT kenapa gajinya besar ya? Karena dia harus belajar terus dengan tren-tren baru. Bukan yang kayak kerja seperti PNS gitu kan. Stagnan, bukan stagnan ya, tapi kerjanya gitu-gitu aja sebagai rutinitas pasti kalah dengan yang programmer yang istilahnya selalu fleksibel, berubah-ubah dan sebagainya. Tadi. Lanjut. Startup. Saat ada startup baru yang ambisius banget. Ya, ambisius. Wah, blockchain apa. Hiring programmer dengan gaji 20 juta. Project kelar, programmernya ngapain? Ya. Dipecat? Enggak. Oke. Ayo komentarin dulu. Oke. Berhubung saya juga pelaku startup, ya, dan punya pengalaman di 3 startup malah ya, ada 3 startup dan semuanya nggak bisa berjalan dengan baik, lebih dari 5 tahun. Karena bikin startup itu susah gitu ya. Jadi pertama, programmer akan tetap dibutuhkan ketika untuk maintenance dan juga untuk upgrade aplikasinya, upgrade teknologinya gitu. Jadi startup itu tipenya beda-beda. Ada yang menerapkan konsep kerja full time, ada yang menerapkan konsep freelance, ada yang menerapkan konsep kontrak dan sebagainya. Biasanya startup itu yang dipikirkan adalah gimana caranya dia nggak mau rugi banyak. Ya. Itu yang pertama. Jadi biasanya startup cari programmer yang bisa menyesuaikan dengan keadaan waktunya. Jadi kebanyakan startup itu hanya bisa mengontrak, bukan pegawai tetap. Kebanyakan startup seperti itu. Gitu. Jadi oke, kontrak 3 tahun. Kira-kira startupnya tahu, oke, kira-kira 3 tahun startupku gagal apa enggak ya? Kalau gagal aku nggak mau ini lagi gitu. Gitu. Tapi ada juga kasus programmer yang tetap, dia setelah proyeknya selesai, dia tetap bekerja. Karena kenapa? Kebutuhan startup, on demand-nya juga banyak, supply-nya juga banyak. Contoh kayak Gojek. Ketika dia udah masuk ke Gojek, aplikasinya udah jadi tuh, ada Gojek gitu. Sekarang ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood dan sebagainya. Semakin bertambahnya tahun, semakin juga teknologi semakin meningkat. Jadi programmer nggak bakal nganggur gitu. Kalau di perusahaan IT gitu. Tapi kalau di non IT ya pasti nganggur. Apalagi kerja di titit ya. Di pemerintah atau dinas nasional gitu. Nah, itu apa? Berarti kan untuk saat proses pengembangan memang akan bisa gaji gede, tapi saat itu kelar berarti kan ada potensi dia harus programmernya kan harus lari ke tempat lain kan, atau bahkan downgrade, iya nggak sih? Kalau ada opsi seperti itu pasti ada. Entah itu kan tipikalnya kalau programmer kan apakah dia bisa dituntut lebih banyak. Contoh kayak teman saya kerja di salah satu perusahaan di marketplace di Jakarta ya. Itu dia gajinya 15 juta. Tapi dia nggak kuat karena tuntutannya sangat banyak sekali programmernya. Istilahnya tiap hari itu dituntut oleh PM-nya dan juga sebagainya ya. Itu harus menyelesaikan targetnya sesuai dengan kadarnya tadi ya. Maksudnya kemampuannya itu. Dia akhirnya keluar, dia memilih gaji yang lebih rendah, tapi dengan tuntutan yang lebih rendah juga. Itu konteksnya aplikasi sudah jadi atau belum? Aplikasi belum jadi. Oh, baru. Oh, iya. Karena lebih sulit untuk lebih sulit untuk memanage aplikasi daripada membangun aplikasi. Gitu. Jadi ketika masih dalam konteks membangun aplikasi itu lebih mudah. Tapi mumpung ya karena berhubung teman saya tidak kuat karena tuntutannya banyak, ya keluar gitu ataupun downgrade kayak yang tadi yang dibilang. Jadi pasti ada opsi kayak gitu. Yang paling pasti sih perusahaan mikirnya apakah aplikasi ini sebenarnya nggak mikirkan programmernya ya. Ya perusahaan mikirnya apakah aplikasinya selesai atau sesuai target, yaitu bisnis jalan gitu. Jadi
Ya dulu balik lagi, programmer sebenarnya jujur aja di tingkat bawah gitu. Kuli. Ya, kuli di dunia teknologi lah gitu. Kuli ya. Ya, ya bisa dikatakan kuli. Sekarang ini, itu kan memang udah jadi fakta ya, kalau programmer saat pembahasan mungkin dibutuhkan. Nah, apakah itu lantas berarti programmer itu lebih baik jika dia tuh membangun terus daripada stay di rumahnya? Artinya, apakah programmer itu lebih baik di software house atau di perusahaan teknologi seperti startup itu? Kalau baru fresh graduate, saya sarankan ke software house. Karena di software house itu fresh graduate atau junior programmer itu bisa dituntut untuk bisa menghandle di semua tipe aplikasi. Karena di software house itu tipenya beda-beda. Ada yang tipenya untuk khusus ke klien, ada yang tipenya khusus ke misalkan ke industri-industri yang kesehatan dan sebagainya gitu. Kalau dia udah nyemplung ke startup, dia hanya berkutat ke satu pekerjaan yang hanya tetap, yaitu tadi. Misalkan hanya mengurusi bagian keranjang saja, check out saja, yaitu terus. Jadi bagi orang yang cepat bosan atau bagaimana, saya sarankan bisa ke software house dulu. Karena kalau di software house mentalnya dilatih di tipe-tipe aplikasi yang beda-beda, timeline-nya juga dilatih gitu. Karena kalau di software house kan seminggu harus selesai, 3 bulan harus selesai, bagaimana? Itu. Jadi saya sarankan kalau untuk fresh graduate bisa masuk ke software house dulu, entah 2-3 tahun bisa masuk ke startup. Karena biasanya startup itu butuh programming yang minimum 2-3 tahun sampai ke atas juga. Tapi endingnya itu tadi Mas, kalau misalnya apa di startup kan nanti resikonya nanti fiturnya udah nggak yeah. Bisa akhirnya layoff juga. Nah, apakah lebih amannya itu di startup atau di software house atau proyekan sendiri? Sama aja, semua pasti ada risiko. Ada risiko? Semua pasti ada. Bahkan di software house pun kalau si pemiliknya udah nggak ada budget, ya pasti ya memberhentikan gitu. Jadi semua pasti ada risiko seperti itu. Jadi yang paling amannya si programmer itu harus ada kucuran lain, ada backup lain gitu, selain di tempat pekerjaan utamanya tadi, gitu. Lanjut ke budget software house. Max gimana? Kenapa? Aku punya pertanyaan. Kamu pernah proyekan kan? Ya. Pernah proyekan. Kan bahas budget, tadi kan kamu bahas budgeting software house. Iya, betul. Gimana amannya sebuah software house itu mengurus budgetingnya? Kan biasanya kan ini paradoks infinite dari software house ya. Iya, benar. Ada proyek DP masuk nih. Iya. Pekerjaan lama katakan nanti molor atau apa. Untuk menggaji berikutnya kan harus butuh proyek baru kan? Iya, benar. Kan berarti kan ada proyek baru, harus nambah orang dong. Betul. Bisa itu. Nah, itu untuk men-solve siklus yang kayak gitu gimana Mas? Menurutmu loh sebagai PM ya. Oke, kalau pengalaman dulu ketika istilahnya memanage sebuah programmer ya, yang paling penting harus menyesuaikan resource dengan kebutuhan project. Itu yang poin pertamanya. Jadi jangan sampai kelebihan resource di programmer tapi projectnya sedikit. Karena banyak kan di tempat-tempat software house atau perusahaan agensi tertentu resource-nya banyak tapi projectnya ini terhambat gitu. Jadi bisa menyesuaikan dari kebutuhan. Kira-kira projectnya seperti ini dan juga resource-nya segini. Jadi paling amannya di software house bukan menetapkan istilahnya gini. Bisa mengontrak si programmernya per project. Itu paling amannya. Paling amannya. Karena kenapa? Software house, terutama di software house ya, itu tidak semua waktu, tidak di tahun-tahunnya itu selalu lancar. Jadi langkah terbaiknya adalah itu tadi, mengontrak by project, bukan mengontrak by full time ataupun by pekerjaan yang tiap bulan, bukan. Tapi by project. Istilahnya by project ini yang notabene ya digaji per bulan, tapi kontrak misalkan proyeknya timeline-nya 6 bulan atau 10 bulan, ya berarti dia digaji 10 bulan, tapi setelah 10 bulan itu ketika proyeknya belum selesai, si pemilik bisa ada keputusan, dia bisa meneruskan atau mengganti gitu. Tapi kalau mengganti biasanya jarang, biasanya ya meneruskan itu tadi, tapi biasanya dibatasi oleh waktu tadi itu.
Itu amannya. Itu paling aman untuk mengurus budgeting ya. Untuk paling amannya karena paling tidak manusiawi ya. Ya itu tadi baik lagi. Iya. Karena software house sebenarnya adalah memikirkan bagaimana klien puas. Itu. Kalau di dunia kerja ya. Tapi juga ada software house yang memikirkan programmernya. Tapi kebanyakan software house seperti itu. Memikir gimana caranya klien puas. Ya gimana caranya ya. Entah itu pakai cuma satu programmer yang bisa menghandle 3 project itu. Ada. Temanku juga ada kayak gitu. Ada. Gitu. Jadi tergantung softwarenya masing-masing ya. Apakah menerapkan seperti itu atau tidak. Kayak gitu. Berarti iya. Ya, jadi poinnya ya menyesuaikan dari kebutuhan project dan waktunya, skala waktunya. Bukan meng-hire full sampai misalkan jadi full time atau part time itu. Tapi software house wajib harus ada programmer yang seperti itu, yang stay di kantor, yang benar-benar milik kantor, istilahnya milik si software itu sendiri. Supaya untuk membackup programmer-programmer yang kita kontrak, yang sekiranya yang tidak kasarannya tidak becus dalam pekerjaannya gitu, atau tidak jelas lah bagaimana gitu ya. Software house wajib punya kayak gitu. Ada satu masalah mas. Kenapa? Meng-hire programmer itu susah. Ada project masuk, programnya belum ada, itu gimana? Sebenarnya malah lebih mudah kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri ya. Malah yang lebih susah adalah gimana caranya dapat projectnya gitu. Bukan cara untuk mendapatkan programmernya. Karena programmer itu banyak. Programmer itu dari skala entah itu skala di daerah Jogja sendiri itu sangat banyak gitu. Apalagi di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Jadi yang menurut saya yang paling susah adalah gimana cara mendapatkan projectnya, bukan cara mendapatkan programmernya. Programmer banyak, ada platform-platform lain menyediakan freelance atau apa namanya programmer yang sekiranya bisa menutup itu. Nah, poinnya ini apakah projectnya ada atau tidak? Ya, itu tadi tantangannya itu tadi.